Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, mau bagaimana lagi wong kamu bela-belain juga. Menurut tes DNA, Habib Ba'alwi ini kebanyakan berhaplogrup G, bukan J, tapi G. Darah Arab pun tidak, tapi itulah kenyataannya. Dan walau bagaimanapun, kita harus tetap solid bagi Habib Ba'alwi yang sudah tes DNA dan harus kita hormati. Tapi kalau yang tidak mau ya silahkan, namun setidaknya kita sudah tahu bahwa kebanyakan Habib Ba'alwi ini keturunan Yahudi Askenazi. Nah, itu kalau menurut tes DNA ya. Itu makanya, dan bagi muhibbin yang mau sadar silahkan, bagi yang belum sadar ya silahkan, itu hak kalian masing-masing. Tapi saya dulu juga muhibbin, pas ada selawatan juga kadang ikut, tapi setelah kebanyakan mendengar ceramahnya kok gini, banyak yang mencaci maki. Nah, seperti Imam besar Habib Rizik itu kan banyakan juga mencaci maki, padahal hidupnya di Indonesia, tapi sulit untuk menghargai negara Indonesia. Dan para Habib Ba'alwi ini yang disanjung ya cuman para di antara mereka, Habib di antara kalangan mereka, bahkan seolah-olah yang paling dibesar-besarkan itu adalah keadaan negara Yaman, bukannya di Indonesia, walau sudah hidup di Indonesia. Dan yang paling tidak saya sukai atau kita sukai itu apa? Itu mengadakan makam-makam palsu. Nah, itu ya. Itu yang tidak baik untuk kedepannya. Mungkin kalau sekarang 10 tahun, 20 tahun itu tidak berpengaruh, tapi ketika kita semua sudah tidak ada, misalkan tinggal anak cucu kita, loh ini kok makamnya kok Habib keturunannya mana, misalkan sekian ratus tahun atau ribu tahun, loh ini kan tanah hak milik moyang apa nenek moyangnya Yaman, ini bukan keturunan Indonesia ini. Wah, bisa-bisa malah Indonesia yang dikuasai mereka. Jadi anak cucu kita tinggal plonga-plongo, itu yang paling kita takutkan ya. Makanya apa? Saya tetap mendukung tesis Kiai Iman. Dan heran saya kalau di negara Arab, bagi yang mengaku dzurriyyat Rasul ini diwajibkan menyertakan tes DNA, hasil tes DNA. Tapi di Indonesia ini kok malah diharamkan. Habib sendiri itu ya semakin membuat curiga. Nah, tapi walau bagaimanapun namanya juga ngakunya dzurriyyah Rasul ya. Kalau tidak berani tes DNA, lama kelamaan saya kira ya
rungkat itu pasti. Walaupun tetap mereka mengaku-ngaku di darahnya ada darah zuriat Rasulullah, mengandung darah Rasulullah. Namun kita warga muslim semakin cerdas ya. Pasti itu. Udah hukum alam, saya kira sebentar lagi lah semakin terkikisnya kepercayaan umat Islam ini pada Habib-Habib Ba'alwi ini. Nah, semoga dengan begitu kita bisa hidup dengan rukun dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kita hidup di Indonesia ya harus mentaati peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Selama pemerintah tidak melarang kita melaksanakan beribadah, kalau umat Islam ya tidak melarang beribadah sholat 5 waktu, ya harus kita hormati pemerintah. Kita hidup di dalam bernegara, terkecuali kalau memang kita sudah dilarang. Nah, itu kalau menurut saya. Dan buat oknum Habib-Habib yang suka mencaci maki, emangnya ente itu hidup di negara mana itu loh. Kalau ente tidak bisa merubah sikap, silahkan Anda kembali ke negara nenek moyang Anda di Yaman sana. Kalau tidak bisa menghargai pemerintahan yang sah gitu. Jangan suka mencaci maki. Kalau memang Anda benar-benar menjalankan akhlak Rasulullah, tentunya saling menghargai ya. Apalagi pemimpin negara kita juga umat Islam gitu ya. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.